Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Surah Khairil Muhdibi alaihim waladhdallin. Rian Rasulullah itu rak saya ini tiang niku mawon disisipi tiang munafik karena ndak ada cerita pendapat itu memuaskan semua pihak. Rasulullah rak kesayangane pangeran niku pun ndak bisa memuaskan semua orang sehingga orang yang kecewa ya jadi munafik. Pemenang terima kiai, terima presiden, terima kapolri, terima pangam, nggak bisa. Apapun konsepnya itu nggak bisa. Mesti ada yang setuju pendekatan ekstremis itu persuasif. Sing situ gak harus tegas. Kalau nggak tegas nggak bisa basmi akar-akarnya. Sing jari persuasif, nak tegas mereka dendam malah kacau negara. Sing situ kalau nggak tegas mereka ngelama. Ini kan raiso selesai. Akhirnya nyelesaikan. Aku sing pimpinan nurut. Akhirnya sing pendapatnya gak tinggal. Nurut berkau dipecat tapi terus balik lo sidik apa? Sidik masjid gak ngoten nasib kiai gak ngoten. Kalau nak di murid kuat, di santri kata sing kiai gak kata. Mono kiai niku sowan kula, Gus, masjid itu apa yang anak no zikir Ramadan. Jadi 24 jam full mulai bar subuh sampai sahur. Saking semangat ibadah Ramadan. Terus ibadah yang dia ditakok ya teng masjid. Jadi masjid itu ben makmur, terbaik masjid makmur. Tas omongi lha apa ngare itu ora ibadah. Apa dadi satpam mergawe iku gak ibadah. Apa nyupir angkot golek nafkah ibadah kiye kok goblok kira karuan aja muni ngono. Astagfirullah iki ora urusan iku, Gus. Ya urusane urgo ke takmir dadi ben keren, pas ke takmir masjid rame ngono. Berarti sing nama baiknya kan kowe. Nek pengiran ra butuh iku pengiran kepengine seorang bapak golek nafkah. Anake kepengine sekolahan ya satpam teko. Ratu kok alasane itikaf. Kepingine pangeran yo bus sing tetep jalan dadi wong sing nyetop ono bus aja kok mandek mergo itikaf ayo mending. Kecewa lho. Soale ku piye disape ra padahal kula yo nyucup yo hormat tapi tetep gremeng mergo idenya enggak keturutan. Ya kula yang ngerti rai-rai ngono ku yo biasa wae kula biasa. Tapi sesuai sadar deh. Bareng ngajak wong ora gelem akhirnya sadar. Jebule ngandel jeneng nganggo sembang kula. Ya suwi wong luwih ngandel aku timbang kowe. Lah bento tapi ngandel kowe. Wong aliran sesat ta. Ya masjid itu anggere sono salat jamaah iku ya wis rame cara pengen. Ora perlu rame banget. Nak rame banget terus bakal pentol leren, satpam leren, supir angkot leren. Iku jek sepele. Dokter leren. Wong ape loro. Ape loro ape berobat raiso. Nak lorone emergensi astagfirullah minamikum taqabbal ya karim. Sajane semburu leren maling leren, copet leren, iku ape nek iso ngumpul iku. Makanya ngaji itu ambek wong alim kan, karena orang alim itu yang tahu duduk perkaranya agama. Seorang lagi yang tahu duduk perkaranya agama. Nabi itu kalau ngendikan itu sampai sahabat itu gak bisa menampung. Kadang menyebut kebaikan satu majelis sampai 63 sampai 70. Misalnya Nabi ngendikan al-imanu bid'un wasituna bid'ah. Iman itu ada 63. Terus nyebut terus. Pertama ngendikan a'laha la ilaha illallah, tertinggi adalah kalimat tauhid. Wa adnaha imatatul adha anit thariq, terendah adalah menyingkirkan hal-hal yang mengganggu tiang apa? Mukmin atau mengganggu jalan. Terus ngendikan seperti itu. Sehingga pernah suatu saat Rasulullah itu ngaji di masjid. Rasulullah itu ngaji di masjid. Nabi kalau ngaji di masjid itu memang di teras, jadi terbuka. Terus ada pemuda santai dengan santainya nggo pacul, ngliwati Nabi ngaji diliwati. Nggo pacul ya santai. Singkat cerita semua sahabat itu mencibiri. Celaka betul pemuda itu, ada Rasulullah ngaji tidak ikut tapi dia berlalu saja bawa cangkulnya. Kata Nabi, kamu jangan komentar demikian. Jika dia kerja menafkahi ibunya yang lemah atau anaknya yang lemah, dia juga ibadah dan itu juga sunnahku. Akhirnya sahabat mereka sadar. Jadi untuk meramaikan Islam itu tidak harus semuanya ngaji di masjid. Sing ape kerja ya ben kerja. Sing penting ora dadi germo, ora pengedar narkoba. Itu ora kerja Kang, perusakan. Jadi sebetulnya orang tuh nggak bisa mengatakan kerja mau mengedarkan narkoba itu ndak, pengerusakan tuh namanya. Tapi kayak adol pentol terus hal-hal yang halal itu namanya apa? Kerja. Dan kerja itu ibadah. Efek dari perikiran ulama yang seperti ini, akhirnya masjid daerah ulama itu
sepi-sepi. Mergo ngomong ngono terus wong wae nak ngono ora perlu ning masjid. Lah iku kesimpulane sing salah. Kok terus kesimpulane nak ngono ora perlu ning masjid bar saiki. Maksudnya orang ngono sing di aktivitas nggih monggo. Nek sing ada akibat timbang turu ning omah akhire aduk ibadah ning masjid atau jaduk turu ning masjid. Nah, akhirnya daerah-daerah tertentu sing akeh ulama mesti masjidnya sepi tak jamin. Jajal gitu loh ning Rembang. Oh tambah sepi karena ulama cara berpikir jauh kerja ya ibadah ngernet ya ibadah mulang ya ibadah. Akhirnya orang masjid Mas Traweh. Iku gue golek sing cepet. Tapi kunane kuno, Nabi sekalipun itu yang namanya orang yang mendengar tetap ada yang menolak. Konsep perang di luar kota itu kan secara teori militer itu rasional. Bikin kontak ya rasional. Tapi orang yang berpendapat tadi, ya Rasulullah kita di rumah saja, itu ya gelo. Kayak tadi orang yang ingin memakmurkan masjid kemudian kan saya seperti itu ya gelo. Kalau pikiran saya suatu saat dia sadar, intinya sadar, terus soal saya sadar karena ya muridnya ada murid beda angkatan ya dia semi-semi teman sama dia. Saya mau ngene, congko nak pancen seneng masjid tenan, masjid itu juga jadi problem bagi umat. Misalnya gini, ojo sampai kenapa orang nyupir angkot demi nak mirno masjid, kenapa orang tugas satpam demi makmurno masjid. Berarti masjid ini menjadi problem penghalang dari sistem sosial ekonomi. Kue seneng masjid darani problem, kue seneng masjid dianggap kambing hitam. Ya kita sholat jamaah saja, sholat jamaah di masjid. Terus yang nganggur-nganggur ya ke masjid. Tapi kalau yang sibuk ya monggo, asal itu halal ya ibadah. Nanti karena Nabi setiap aktivitas Muslim asal halal itu apa? Ibadah. Makanya kita harus. Nah, tapi kan pendapat seperti ini itu kan kadang dibantah juga. Tapi ke Ramadan Gus tahun bisa, nosok jenengan rasa setuju. Tak bukti kalau dia hadu nafsi tak tes. Ya wes aku setuju. Syaratnya ketuane takmir aku. Jadi masjid rame pas kowe ra ketua takmir. Isen deh karena dia ingin punya prestasi. Berarti sawang wow pas dia ketua takmir hadu nafsi enggak? Hadu nafsi pasti dia itu cari. Ya jajal pengajian sing gede-gede mereka pengurus takmirnya kepengen pas era ini tahu pengajian gede pas gak pengurus takmir terus ada pengajian gede lapo rame-rame bareng padahal orangnya sama. Nah itu ulama itu tukang ngomong seperti itu mungkin menyakitkan tapi ulama itu terus ngomong seperti itu supaya agama ini dibawa berdasar ikhlas bukan hadzun nafsi bukan kepentingan pribadi. Tapi tentu ulama tetap ngomong iktikaf ya sunat baik, kerja ya baik, amal lainnya asal baik ya baik. Ngomong gitu terus. Tapi kan mangkal loh akhir ulama karena bagi pengurus masjid baik itu pas Ramadan ya masjidnya rame. Bagi yayasan yatim piatu amal apa ya tidak ada yayasan yatim piatu. Bagi KBIH, bagi travel amal apa ya umroh. Ya saudara. Jadi tenan kula raguin. Mana mungkin travel umroh dalil kau nak ada duit luar kayak no cahaya tem kayak no masjid gak payu travelnya. Tapi dalilnya al umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Umroh itu yang mengkafaroi dosa. Jadi dan itu kersane Allah orang macam-macam pikirannya kersane Allah dan baik-baik saja dunia diokal-akali ini ya baik-baik saja Allah ya tenang aja tetap suka. Cuma ulama harus ngomong seperti saya. Jadi karena keterbatasan manusia sehingga yayasan yatim piatu mesti ngomong seakan-akan ibadah terbaik yang nyumbang yatim piatu. Nanti yang di travel ibadah terbaik ya sowan nabi umroh. Nanti sing jamaah thariqah ya ibadah terbaik itu thariqah. Semua dan itu semuanya baik gak masalah kita tidak masalah. Tapi kalau memaksa orang lain harus seperti itu dan mengkerdilkan kebenaran hanya surahnya gambarannya seperti itu, kita sebagai ulama harus melawan. Karena Nabi dawuh kebaikan itu sekian jumlahnya. Nabi menyebut di satu majelis itu 60. Sampai yang diantara yang disebut itu nganti ono sing jorok. Wa fi buti ahadikum sedekah. Kowe ngloni bojomu iku sedekah. Sampai sahabat takok, ya Rasulullah masa urusan gitu ibadah. Ayati ahaduna syahwatahu wa huwa la ilaihi ajrun. Masa urusan kelon itu ganjaran ibadah. Terus Nabi jawab kata Nabi faqih falawadu'a fi haramin akana alihi wisrun. Kalau andekan dia meletakkan mental seksnya atau aktivitas seksnya di luar yang halal apakah itu tidak dosa? Iya ya Rasulullah. Kata Nabi wa kadzalika kan begitulah kalau diletakkan di halal dia juga dapat apa pahala. Terakhir Nabi ngendikan
Takufu syarroka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Jika kamu itikaf di masjid tidak bisa, adol pentol tidak bisa, jadi satpam tidak bisa, aktivitas sosial yang menguntungkan orang lain tidak bisa. Takufu syarroka anin nas. Yang penting kamu tidak berbuat buruk yang merugikan manusia. Sehingga sampai ada riwayat dari orang sufi, ibadahnya orang zaman akhir itu tidur, karena tidur itu gak ganggu wong. Iya, paling bojo tok sepetan. Tapi kan yo nyopet yo ora, zina yo ora, ndelok wong ayu yo ora. Nah, itu sampai Nabi terakhir nyebut dari sekian kebaikan tuh kalau gak mungkin kata Nabi takufu syarroka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Sementing kamu tidak melukai atau merugikan orang apa? Sehingga misalnya ulama kok ngerti ada orang tidur di rumah, wong apik, gak ganggu wong. Ono bajingan mati, wong apik, iso bajingan meneh. Nah, akhirnya masyhur orang ono bajingan mati, kiai tenan. Saya ki mayit niku, wong gak siap nih saya. Bajingan sih. Saya padahal ning atine kiai nek mati ya apik, dong ora iso bajingan. Akhir dari bajingane ya wis mati. Lho sekarang ngakhiri bajingan apik ta elek? Apik, berarti mati elek ta apik? Apik. Maksudnya kiai apik matine ora apik wonge. Ngomong gak trimo pikirane apik iku. Wonge lagi kiai ndake pinter maksudnya apik kene iki. Ngomong keberatan. Ayo ngomong apik. Ya saya kan wedi yo. Yo iki apik. Itu ilmu. Jadi ngaji ilmu itu orang harus punya kesiapan pendapat meskipun tuh kita tidak siap. Siwa wasa antakrohu syai'a wa huwa khairul lakum. Pendapat meskipun kamu kadang tidak cocok, bisa saja menurut Islam itu ini lebih apa? Baik, karena tadi kebaikan itu sekian bentuk.